Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video ini kita bahas apa yang terjadi bila Rudeus gak pernah reinkarnasi. Yang mana topik ini adalah hal yang cukup menarik buat gue, karena tanpa adanya Rudeus, maka nasib para karakter menjadi sangat berbeda. Semisal, ada salah satu di antara Sylvie, Roxy, dan Aeris yang selalu nikah sama orang lain dan bukannya Rudeus. Sehingga mari kita bahas bagaimana nasib para karakter Mushoku Tensei bila Rudeus yang kita kenal gak pernah berinkarnasi. Tapi untuk itu perlu gue peringatin kalau video ini mengandung spoiler. Pertama, kita bahas tentang dunia Mushoku Tensei terlebih dahulu. Walau secara fisik dunia Mushoku itu cuma satu, tapi seiring berjalan cerita terungkap bahwa terdapat banyak alur waktu berbeda. Hal ini dijelaskan langsung oleh Dewa Naga Orsted pada banyak kesempatan, dan Rudeus pun pernah mengalaminya ketika didatangi diri sendiri dari masa depan. Walau secara teknis Orsted dan Rudeus hanya kembali ke masa lalu, tapi yang kita bicarakan di sini adalah takdir. Takdir ini dasarnya adalah jalan yang dilalui seseorang dalam kehidupan, yang mana takdir selalu terbagi dalam banyak cabang yang masing-masing memiliki akhir yang berbeda. Bila diibaratkan sebagai cerita dari visual novel, kita bisa mendapat berbagai ending yang berbeda tergantung rute yang dipilih. Bedanya takdir ini lebih rumit karena satu hal bisa merubah banyak hal lainnya. Dan di sini Orsted dan Hitogami bisa mengetahui banyak takdir berbeda dengan caranya masing-masing. Sementara Hitogami bisa melihat berbagai takdir yang akan terjadi, Orsted lebih spesial lagi karena bisa mengulang kehidupannya. Hal tersebut terjadi karena kutukannya yang membuat Orsted selalu mengulang hidupnya setiap 2000 tahun bila gagal mengalahkan Hitogami. Sehingga dalam perulangannya, Orsted sering melihat berbagai takdir berbeda dibandingkan dengan yang terjadi di perulangan lainnya. Dan kini Orsted sudah mengulang kehidupannya lebih dari 100 kali, karena dirinya pun sudah berhenti menghitung ketika mencapai perulangan ke-100. Lalu bagaimana takdir bisa berubah? Jawabannya, karena takdir itu sensitif. Alasannya karena takdir selalu terikat dengan hukum sebab akibat dan juga teori kekacauan. Contohnya, takdir dapat berubah tak terkendali hanya karena satu hal kecil yang terjadi. Dan perubahan ini tidak selalu terjadi secara langsung, karena bisa saja terdiri dari rangkaian hal kecil yang sama sekali tidak disadari. Dan dalam konteks Mushoku Tensei, semua berubah akibat kemunculan Rudeus yang seharusnya tidak memiliki pengaruh besar. Oleh karena itu, pertama-tama kita bahas karakter utama kita, yaitu Rudeus. Menurut Orsted sendiri, sebenarnya tidak pernah ada sosok Rudeus Grerat dalam setiap perulangan yang dilewatinya. Namun bukan berarti tidak pernah dilahirkan, melainkan selalu meninggal ketika masih berada di dalam kandungan. Dengan kata lain, Zenith selalu mengandung Rudeus pada setiap perulangan, namun Rudeus sendiri tidak pernah lahir dengan selamat. Dan alasan mengapa hal tersebut terjadi adalah karena faktor Laplace. Seperti yang pernah gue jelasin di beberapa video lain, Laplace mewariskan ciri khasnya kepada anak yang baru lahir untuk mencari wadah baru. Yang mana ciri tersebut adalah memiliki rambut berwarna hijau, jumlah mana yang besar, dan tidak bisa menggunakan toki. Dan kita pun tahu orang yang terkena faktor Laplace contohnya adalah Sylvie dengan rambut hijaunya, dan Rudeus dengan mana yang besar namun tidak bisa menggunakan toki. Mengesampingkan Sylvie yang mendapat bulian karena rambut hijaunya, dampak yang didapat Rudeus jauh lebih besar. Karena ternyata mana yang sangat besar malah membunuh jiwa Rudeus yang asli. Yang mana mungkin saja hal ini berhubungan dengan cara kerja dunia Mushoku Tensei, di mana jiwa seseorang terbentuk dari mana dan akan kembali menjadi mana ketika meninggal. Sehingga intinya adalah jiwa Rudeus asli tidak bisa menahan mana yang terlalu besar hingga akhirnya meninggal dan tubuh yang kosong tersebut dimasuki oleh Rudeus yang kita kenal. Sehingga inilah alasan mengapa Orsted sama sekali tidak mengenal Rudeus, karena Rudeus memang tidak pernah ada selama ratusan perulangannya. Sementara itu, bagaimana Rudeus bisa berinkarnasi adalah akibat Miko sang pengulang. Yang mana Miko ini dapat mengulang hidupnya seperti Orsted, hanya saja tidak bisa merubah takdirnya yang selalu tragis. Dan puncaknya Miko ini ingin merubah dunia akibat kematian Shinohara Akito atau teman Naoshi yang terlempar ke isekai jauh di masa depan. Sementara itu, Rudeus yang kita kenal adalah jiwa yang tersesat di antara distorsi ruang dan waktu, di mana sebelum memasuki tubuh Rudeus Grerat, jiwa ini hanya berjalan tanpa arah dan hampir saja menghilang karena terlalu lama berputar-putar.
Dengan kata lain, Rudeus yang kita kenal berinkarnasi tanpa sengaja akibat sang Miko yang ingin merubah dunia dan takdirnya. Yang mana cerita ini adalah awal dari kisah Mushoku Tensei dan akan gue ceritain di lain waktu. Namun walau reinkarnasi Rudeus adalah untuk mengubah dunia dan takdir si Miko, uniknya masih banyak hal yang tidak berubah. Salah satunya adalah fakta bahwa Paul akan selalu memiliki dua putri, yaitu Norn dan juga Aisha. Atau dengan kata lain, Paul akan selalu selingkuh di setiap perulangan, walau Rudeus tidak pernah ada. Untuk itu selanjutnya kita bahas terlebih dahulu salah satu adik perempuan Rudeus, yaitu Norn. Tidak jauh berbeda dengan kisahnya saat ini, pada alur waktu lain pun, Norn bukan orang berbakat. Namun entah karena terinspirasi Paul atau apa, akhirnya Norn menjadi petualang walau dengan kemampuan yang biasa saja. Namun di suatu saat, partinya terbantai oleh monster dan Norn diselamatkan oleh Ruijet ketika sudah sekarat. Dan karena itu, Norn pun jatuh cinta dan mulai mengikuti Ruijet yang masih mencari Rasupat yang tersisa. Singkat cerita, Ruijet pun mendapati Rasupat sudah punah akibat wabah dan akhirnya luluh kepada Norn yang selalu menghiburnya. Walau akhirnya menikahi Norn sama seperti kisah utama, namun pada alur waktu lain, Ruijet harus meninggal karena wabah yang sama. Akibatnya, Norn harus membesarkan anaknya sendirian hingga akhir hayatnya. Dan anak ini akan selalu ditunggu Orsted di setiap perulangan karena banyak membantu perjuangannya di masa depan. Oleh karena itu, pada kisah utama ini, Orsted sangat ingin menjodohkan Norn dan Ruijet karena ingin bertemu dengan anaknya lagi. Setelah Norn, selanjutnya kita pindah pada salah satu karakter sampingan, yaitu Pax. Walau selama ini digambarkan sebagai sosok yang menyebalkan, tapi di alur waktu lain kehadiran Pax justru cukup berguna walau tidak secara langsung. Pada kisahnya, Pax akan melakukan kudeta di kerajaannya sendiri dan mengubah Siron menjadi republik. Dengan berbagai usahanya, Pax berhasil membangun Republik Siron dengan baik dan bahkan menjadi salah satu dari 4 negara terbesar di dunia. Namun yang terpenting dalam kisah Pax adalah Laples akan kembali terlahir di sana dari keturunan seorang pejabat penting di Republik Siron. Namun entah mengapa, Pax harus tetap hidup agar Laples tetap terlahir. Karena bila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Laples akan kembali terlahir di tempat lain yang sulit diduga. Terakhir, walau sempat sukses, namun Republik Siron akan hancur dalam jangka waktu 30 tahun. Masih dengan latar kerajaan, selanjutnya adalah putri kedua Asura, yaitu Ariel Anemoi Asura. Tidak jauh berbeda dengan kisahnya saat ini, di alur waktu manapun, Ariel selalu bertarung dalam persaingan menjadi Raja Asura. Di mana intinya adalah siapa yang memimpin Asura akan menentukan nasib kerajaan yang akan berada dalam bahaya 100 tahun kemudian. Pertama, bila Grabel atau kakak Ariel menjadi raja, kebijakannya akan berfokus pada militer hingga Asura tidak akan bertahan lama. Sementara itu, bila Ariel yang menjadi raja, kebijakannya akan berfokus pada sihir hingga Asura bisa bertahan. Dan di sini Hitogame ingin Grabel menjadi raja karena banyak orang penting bagi Orsted yang akan lahir di Asura. Dan bila Ariel berhasil menjadi raja, yang berbeda adalah yang akan menjadi Perdana Menteri adalah Derek dan bukannya Luke. Yang mana Derek ini adalah penyihir yang tewas di episode 0 season 2 akibat monster yang muncul bersamaan dengan Sylvie yang diakibatkan bencana teleportasi. Sehingga dengan demikian, kisah reverse harem Ariel pun ikut berubah. Bila di alur waktu ini Luke menjadi ayah dari salah satu anaknya, maka di alur waktu lain Luke akan selalu menikahi gadis lain. Yang mana gadis ini adalah salah satu heroin utama kita yang terkenal paling mantap dan garang, yaitu Aerys. Kita tahu Luke ini adalah musuh utama Aerys karena merupakan playboy yang senang menggoda banyak wanita. Dan kalian pun tahu kalau Aerys ini cewek ganas yang susah buat ditaklukin, apalagi sama orang kayak Luke. Tapi inilah yang menarik karena di alur waktu lain, Aerys justru menjadi istri Luke. Berbeda dengan kisah utama di mana Aerys meninggalkan keluarganya, di alur waktu lain ini, Aerys justru menjadi kesatria kerajaan yang dihormati. Yang mana Aerys dipanggil dengan sebutan Red Lion atau singa merah dan bukan Mad Dog atau anjing gila seperti pada kisah utama. Dan dengan kemampuannya tersebut, Aerys selalu melindungi Ariel bersama Luke atau mudahnya menggantikan peran Sylvie pada alur waktu ini. Sementara itu, Luke pun jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat kekuatan dan kecantikan Aerys. Hanya saja setiap kali menyatakan perasaannya, Luke akan dihajar oleh Aerys tanpa terkecuali. Namun karena sama-sama keras kepala dan tidak pernah mau menyerah,
Luke terus menyatakan perasaannya hingga akhirnya Aerys pun luluh. Dan hal ini sebenarnya tidak berubah pada kisah utama, karena akhirnya Luke tetap jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Aerys. Hanya saja bedanya kini Aerys langsung menendangnya begitu saja, karena baru menikahi Rudeus yang sudah menjadi suami impiannya selama ini. Dan terakhir, buat kalian yang penasaran sama reaksi Rudeus sendiri merasa seperti terkena NTR ketika tahu Aerys hidup bahagia dengan Luke di alur waktu lain. Lalu dengan posisinya yang digantikan Aerys, di alur waktu lain Sylvie sama sekali tidak menyentuh dunia politik kerajaan. Karena bagaimanapun Sylvie mengenal Ariel akibat bencana teleportasi, dan di alur waktu lain ini bencana tersebut tidak pernah terjadi. Sama seperti di alur waktu utama, Sylvie selalu dibully dan dijauhi orang lain karena rambut hijaunya. Yang membedakan adalah tidak ada Rudeus yang menolongnya, dan rambutnya pun tetap berwarna hijau karena tidak terkena efek bencana teleportasi. Namun entah bagaimana, di alur waktu ini Sylvie bertemu dengan Roxy dan menjadi muridnya. Yang mana tampaknya Roxy masih terus bertualang dan menjadi guru di alur waktu lain hingga akhirnya bertemu dengan Sylvie. Dan berkat ajaran Roxy, akhirnya Sylvie menjadi petualang walau dibenci orang lain karena warna rambutnya. Namun karena keteguhan dan sifat pantang menyerahnya, akhirnya Sylvie menjadi terkenal setelah menaklukkan beberapa dungeon. Terakhir dikatakan bahwa Roxy ataupun Sylvie tidak menikahi siapapun hingga akhir hayatnya. Untuk Roxy sendiri mungkin terjadi karena khayalannya tidak pernah menjadi nyata, yaitu khayalan mengenai seorang pria yang akan menyelamatkannya ketika terjebak di dalam dungeon. Demikian apa yang akan terjadi bila Rudeus tidak pernah direinkarnasi, di mana banyak karakter yang menjalani kehidupan yang berbeda dibanding saat ini. Dan tentu kehadiran Rudeus membuat semuanya berubah, karena bagaimanapun sosok Rudeus seharusnya tidak pernah terlahir.